Baik, hari ini saya akan melanjutkan pembahasan kita. Kemarin kita sudah membahas terkait bagaimana sih cara mengetahui atau menghitung suhu dari berbagai macam termometer. Nah, sekarang saya akan membahas terkait dengan materi suhu tubuh dan kesehatan. Seperti yang kita ketahui bahwa pada kehidupan kita sehari-hari, kita sering menjumpai bahwa tubuh kita mengalami demam, yaitu di mana suhu tubuh mencapai di atas 37 derajat Celcius. Jadi apabila suhu tubuh kita di atas normal, itulah yang disebut dengan demam. Demam itu sebenarnya bukan penyakit, tetapi demam merupakan salah satu tanda yang dikeluarkan tubuh apabila ada terjadi sesuatu di dalam tubuh kita. Nah, suhu tubuh normal manusia itu adalah sekitar 36 sampai 37 derajat Celcius. Disebabkan tubuh memproduksi panas yang lebih banyak dibanding pengeluaran panas oleh tubuh itu sendiri. Peringatan dari tubuh bahwa sedang terjadi perang melawan virus atau bakteri patogen yang bisa merugikan tubuh, itulah yang disebut dengan demam. Apa yang harus saya lakukan ketika demam, dokter? Nah, itu sering timbul pertanyaan ya. Jadi demam akan mengeluarkan lebih banyak cairan tubuh sehingga tubuh menjadi rawan dehidrasi. Jadi ketika kalian mengalami demam, banyak-banyaklah minum air putih dan mengonsumsi buah untuk mengimbangi cairan tubuh yang dikeluarkan. Tipsnya yang pertama, hindari memakai selimut yang tebal sebab hal tersebut justru menghambat proses pelepasan panas dari dalam tubuh. Yang kedua adalah beristirahatlah. Nah, jadi tips yang pertama itu sangat penting ya, karena sering kita jumpai bahwa ketika kita mengalami demam itu kita disarankan untuk menggunakan baju yang tebal agar cepat berkeringat. Sebenarnya hal itu keliru, bukan salah ya, tapi keliru. Karena kenapa? Karena ketika kita menggunakan pakaian maupun selimut yang tebal, itu justru menghambat proses pelepasan panas dari dalam tubuh. Sehingga ketika kalian mengalami demam, tidak usah menggunakan selimut maupun pakaian yang tebal. Perubahan akibat suhu yaitu pemuaian dan penyusutan. Apa itu pemuaian? Pemuaian adalah bertambahnya ukuran, baik ukuran panjang, ukuran luas, maupun volume benda. Sedangkan kebalikan dari pemuaian itu sendiri adalah penyusutan. Penyusutan yaitu berkurangnya ukuran baik panjang, luas, ataupun volume benda. Nah, jadi ketika terjadi proses pemuaian, itu sering kita jumpai pada kehidupan sehari-hari. Misalkan ketika kita membeli air mineral kemasan, itu biasanya tidak diisi secara penuh. Itu tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya pemuaian. Nah, itu yang biasanya kita jumpai ya. Kemudian selanjutnya ketika kita memiliki sepeda ataupun sepeda motor, itu biasanya tidak disarankan menaruh sepeda motor ataupun sepeda itu di bawah sinar matahari langsung. Mengapa? Karena ban sepeda atau ban motor itu sendiri nanti bisa meledak, karena ketika ban yang di dalamnya berisi udara itu akan mengalami proses pemuaian. Nah, di sini ada beberapa rumus, jadi nanti untuk rumusnya akan Miss jelaskan kembali pada latihan soal. Jadi untuk rumus di sini Miss tidak akan jelaskan dulu. Miss akan lanjutkan ke apa sih perbedaan ketika suhu panas dan suhu dingin itu, apa sih perbedaannya? Nah, ini dia gambarnya ya. Ada di sana keterangan cold, ada hot. Jadi cold itu menunjukkan bahwa begitulah pergerakan benda ketika suhunya dingin, jadi tidak agak susah bergeraknya. Kemudian ketika panas tuh dia sangat mudah untuk bergerak ya. Pertambahan panjang pada benda padat diakibatkan getaran partikel saat padat sehingga jaraknya semakin jauh, bukan karena ukuran partikel yang membesar. Nah, ini dia contoh soal dari penggunaan rumus. Contoh soal dari penggunaan rumusnya yaitu misal ya, sebuah benda yang terbuat dari baja memiliki panjang 1000 cm. Berapakah pertambahan panjang baja itu jika terjadi perubahan suhu sebesar 50 derajat Celcius? Jadi di sini sebenarnya kita ada 3 rumus ya. Ada rumus muai panjang, muai luas, dan muai volume. Nah,
Karena di sini contoh soalnya adalah panjang, jadi kita menggunakan rumus muai panjang. Nah, makanya diketahui di sini L. Jadi L0 itu adalah 1000 cm. L0 itu adalah panjang awal, delta T itu perubahan suhu yaitu sebesar 50 derajat Celcius. Kemudian alfa itu adalah koefisien muai panjang. Jadi di mana dapat besarannya sedemikian? Itu kita bisa dapatkan dari tabel koefisien muai panjang. Jadi alfa dari logam baja itu adalah sebesar 12 dikali 10 pangkat minus 6 derajat per derajat Celcius. Nah, yang ditanya apa? Perubahan panjang atau pertambahan panjang, yaitu delta L. Nah, jadi dapat dilihat di sana jawab. Jadi L sama dengan L0 dikali 1 ditambah alfa dikali delta T. Nah, L sama dengan, nah rumusnya kita rubah sedikit, yaitu tinggal kali ke dalam ya L0-nya. Jadi L0 dikali 1 adalah L0 ditambah L0 dikali alfa dikali delta T. Nah, jadi untuk mencari delta L itu sendiri adalah panjang akhir atau L dikurangi panjang awal atau L0. Sehingga L min L0 sama dengan L0 dikali alfa dikali delta T. L min L0 itu sendiri adalah delta L. Kita ganti delta L sama dengan L0 dikali alfa dikali delta T. L0 sudah diketahui, alfa sudah diketahui, delta T pula sudah diketahui. Jadi kalian tinggal mengalihkan saja sekarang. Delta L sama dengan 1000 dikali 12 dikali 10 pangkat minus 6 dikali 50. Nah, jadi akan mendapatkan hasil yaitu 0,6 cm. Jadi pertambahan panjang benda tersebut adalah 0,6 cm. Selanjutnya pemuaian luas. Jadi ini rumusnya sama seperti yang tadi, hanya saja ada perbedaan. Perbedaannya apa? Kalau tadi pada panjang itu kita menggunakan indeks L, sekarang kalau pada luas kita menggunakan indeks A. Kemudian kalau pada panjang kita tadi menggunakan alfa, kalau pada luas kita menggunakan beta. Di mana beta itu didapatkan dari 2 dikali alfa. Nah, jadi A sama dengan A0 dikali 1 plus beta dikali delta T. Nah, mari kita lihat selanjutnya. Nah, ini dia contoh soal muai luas. Nah, pada suhu 30 derajat Celcius, sebuah pelat besi luasnya 10 meter persegi. Apabila suhunya dinaikkan menjadi 90 derajat Celcius dan koefisien muai panjang besi sebesar 0,000012 per derajat Celcius itu setara dengan 12 dikali 10 pangkat min 6 karena ada 6 angka di belakang koma termasuk angka 12. Nah, kemudian maka tentukan luas pelat besi tersebut. Nah, jadi diketahui luas awal itu 10 meter persegi. Kemudian T awal atau T0 itu 30 derajat Celcius, T akhir atau T itu adalah 90 derajat Celcius, sehingga kita bisa mencari delta T dengan mengurangi T akhir dikurangi T awal, yaitu T min T0. Hasilnya 90 min 30 adalah 60 derajat Celcius. Kemudian alfa adalah 12 kali 10 pangkat min 6 atau 0,000012. Kemudian karena pada muai luas itu kita menggunakan beta, sehingga beta sama dengan 2 dikali alfa. Jadi 2 dikali 0,00012 yaitu menghasilkan sebesar 24 kali 10 pangkat minus 6. Nah, jadi yang ditanya adalah A. Mari kita masukkan ke rumusnya. A sama dengan A0 dikali 1 plus beta dikali delta T. Nah, A0-nya adalah 10, berarti 10 dikali 1 ditambah 0,00024 dikali 60. Kemudian kita kerjakan dulu yang di dalam kurung, perkalian dulu. Jadi 0,00024 dikali 60 itu hasilnya 0,00144 ditambah 1. Nah, jadi A sama dengan 10 dikali 1,00144. Hasilnya 10 dikali 1 ya 10. 10,0144 meter persegi. Jadi luas pelat besi setelah dipanaskan adalah
10,0144 meter persegi. Selanjutnya pemuaian volume. Pemuaian volume pun sebenarnya rumusnya sama saja, hanya saja indeksnya berubah lagi yaitu menjadi V. Kemudian rumus yang tadi di panjang itu kita mengenal alfa, kemudian pada luas kita mengenal beta, pada volume kita mengenal gamma. Nah, kalau gamma itu sendiri adalah 3 dikali alfa. Nah, mari kita langsung lanjut ke contoh soal. Sebuah bejana memiliki volume 1 liter pada suhu 25 derajat Celcius. Jika koefisien muai panjang bejana adalah 2 kali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius, maka tentukan volume bejana pada suhu 75 derajat Celcius. Jadi yang diketahui di sini adalah gamma kita cari 3 dikali alfa, yaitu 3 dikali 2 dikali 10 pangkat minus 5 per derajat Celcius. Itu hasilnya 6 kali 10 pangkat minus 5 per derajat Celcius. Delta T itu kita cari yaitu 75 derajat Celcius dikurangi 25 derajat Celcius, itu hasilnya 50 derajat Celcius. Kemudian V0 sama dengan 1 liter, yang ditanya adalah V. Nah, jadi kita lanjutkan. V sama dengan V0 dikali 1 plus gamma dikali delta T. Kita masukkan saja V0-nya tadi 1 dikali 1 plus 6 dikali 10 pangkat minus 5 dikali 50. Hasilnya V sama dengan 1 dikali 1 plus 3 dikali 10 pangkat minus 3. V sama dengan 1 dikali 1 plus 0,003. Dimana dapat 0,003 itu? Jadi 3 kali 10 pangkat minus 3 kita rubah ke desimal ya. Kemudian didapatkan V sama dengan 1 dikali 1,003. Jadi hasilnya adalah 1,003 liter. Kemudian konsep pemuaian di kehidupan. Nah, jadi kita sering melihat pembengkokan rel kereta api. Jadi celah rel kereta api itu memberi ruang untuk pemuaian, sehingga pemuaian rel tidak saling bertabrakan dan menyebabkan rel bengkok. Itu yang terjadi. Jadi sama seperti pemasangan kabel. Jadi ketika siang hari kabel itu akan menjadi kendor, tetapi ketika malam hari dia akan kembali tidak kendor. Karena apa? Karena suhu panas pada siang hari itu menyebabkan kabel mengalami pemuaian, sedangkan suhu dingin di malam hari menyebabkan kabel mengalami penyusutan. Nah, itu yang terjadi. Nah, jadi itu saja untuk video kita kali ini.